Bahkan ya kawan, kalau di Indonesia kan lumayan, paling yang dirayakan hari ibu, hari guru ya. Di Saudi itu sampai diselenggarakan, sampai diramaikan Yaumul Qahwah, hari kopi. Jadi muntapak ke Yaumul Qahwah, masuk kafe balan sampai dengan ke kopi. Tapi di Mekah diselenggarakan, di Saudi Arabia diselenggarakan itu. Ente yang membid'ahkan Maulid Nabi, bagaimana pendapatmu dengan penyelenggaraan Yaumul Qahwah ini? Yaumul Qahwah boleh, Miladur Rasulillah nggak boleh. Otak yang mana yang ente pakai? Menurut kita al-bid'atu tanqasimu ila khamsati aqsam. Bid'ah itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Yang kedua bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Yang ketiga bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Yang keempat bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan. Yang kelima bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah-mubah saja, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tidak wajib. Taib, ini menurut kita. Sedangkan menurut Wahabi tidak ada bid'ah itu kecuali muharramah. Ini yang tidak bisa diterima. Ya, bid'ah itu menurut mereka muharramah. Yang benar bid'ah dibagi menjadi 5 itu. Atau kalau ingin lebih singkat, bid'ah dibagi menjadi 2, bid'ah mazmumah dan bid'ah mamduhah. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang dipuji, yang baik. Tayyib. Adapun perdebatannya disebabkan oleh kekeliruan penafsiran mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa. Ya, karena mereka keliru dalam menafsir hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Man ahdatsa, dan siapa yang menciptakan cara baru fi amrina hada, di dalam perkara kita ini, ma laysa minhu, apa yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka penambahan itu raddun, ditolak. Ini yang kemudian disalahpahami oleh orang-orang salafi. Perhatikan jong. Jadi orang salafi waktu menolak maulid Nabi, mereka mengatakan, karena Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Siapa yang menciptakan cara baru di dalam perkara kita ini, maka raddun, itu tertolak. Maulid Nabi enggak ada zaman Nabi. Ini perkara baru yang baru diciptakan, fa warad, maka tertolak. Mereka kurang teliti di dalam memahami hadis ini. Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang menciptakan cara baru di perkara kita ini, ma laysa minhu, apa yang tidak ada darinya. Artinya tidak ada sandaran dari dalil-dalil syar'i. Kalau ada sandarannya, maka mafhum mukhalafahnya falaysa biraddin, maka tidaklah tertolak. Jadi yang raddun itu ma laysa minhu. Allati minhu, yang termasuk darinya, yakni yang ada sandaran syariatnya, maka fahuwa maqbul, itu diterima. Nah, maulid Nabi, kita soroti maulid Nabi. Apakah ada sandaran syar'inya atau tidak? Kita soroti maulid Nabi. Maulid Nabi itu biasanya caranya dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah ada kata sambutan dari tuan rumah. Setelah kata sambutan dari tuan rumah ada mau'izah hasanah dari muballigh.
Setelah mau'izah hasanah, qiraatul Quran dulu ya. Suratul Fatihah, qiraatul Quran, sambutan dari tuan rumah. Kemudian al-mau'izatul hasanah dari muballigh, kemudian qiraatus shalawah ala Rasulillah, ditutup dengan doa, dan pada akhirnya ditutup dengan it'amut ta'am, memberi makan dari tuan rumah kepada hadirin. Dari poin-poin acara ini coba, apakah ada yang tidak ada sandarannya dalam syariat? Membaca suratul Fatihah. Siapa yang tidak tahu kemuliaan orang membaca suratul Fatihah, dan hadis-hadisnya banyak. Membaca Al-Quran, tahu satu dalil. Membaca Al-Quran, semua kaum muslimin tahu membaca Al-Quran itu mustahab. Kemudian asyukur min sahibil bait, kalimat terima kasih dari sahibul bait. Nabi mengatakan malam yashkurin nas walam yashkurillah, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dianggap tidak berterima kasih kepada siapa? Allah. Jadi bektona tuan rumah sambutan dan tretan motor saklangkong rabuna saporana tempat tak memadai, saporana tempat korang saya, itu termasuk dari bagian malam yashkurin nasa lam yashkurillah, termasuk supaya kita tidak terhindar dari apa yang disabdakan oleh Habibuna Muhammad itu ya ikhwan. Jadi bagian dari Islam sambutan. Mau'izatul hasanah, wah apalagi ya, tahu usah dalil, memberikan ilmu, tahu usah dalil. Baik. Kemudian yang kelima doa, tahu usah dalil kia. Masa beda orang Islam ki ngucap apa yuk dalil sunnah dua. Innalillah. Semua 5 poin acara ini semuanya ada dasar syar'inya, maka tidak bisa dibid'ahkan. Sebab ini tidak termasuk man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Tapi sebaliknya, acara-acara ini termasuk man ahdatsa fi amrina fahuwa minhu. Ada dasarnya dari syariat, maka fahuwa maqbul, itu diterima. Nah, berikutnya ya kawan, ketika kita memaksakan kehendak, menerapkan kaidahnya orang-orang salafi, pokoknya apa segala sesuatu yang baru ditolak, yang baru ditolak, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia. Tidak akan bisa hidup di dunia. Ayo, mikrofon yang dipakai saya ini, adakah zaman Rasulullah? Cong, mic zaman kencing Nabi bada. Oi, bada. Bada saya kecapok ke zaman kencing Nabi. Pernah ngabas Sina Abu Bakar, tapi datang ke mikrofon? Enggak ada itu. Sound system enggak ada, apalagi syutingan ini enggak ada. Baik. Enggak usah zaman Nabi, zaman saya masih kecil belum ada syutingan. Tanda zaman kencing Nabi, tak ada syutingan jong. Maka kalau kita paksakan menggunakan metode pola pikir mereka, maka syutingan enggak boleh, mikrofon enggak boleh. Muhammad Hasan ketika ngajar ini enggak boleh pakai mikrofon. Dari masih ngajar. Sing kondo Pak Budi. Seroreng cerengan sampai pege orang leher. Tayyib. Gak bakal ada kiai yang mau untuk disuruh ceramah, coba mau tahu leng mik. Baik. Alhamdulillah, manfaat apa tidak? Manfaat. Meskipun gak ada zaman Rasulullah, tidak ada pelanggaran syariat dan manfaat, silahkan dilaksanakan. Lalu mereka mengatakan, oh enggak, ketika kamu mengatakan mikrofon itu bid'ah, ini enggak masuk. Karena bid'ah itu ada bid'ah diniyah, ada bid'ah dunyawiyah katanya. Ini mikrofon masalah bid'ah dunyawiyah. Jadi bukan termasuk yang kita bahas, bukan termasuk yang kita haramkan kata mereka. Ente enggak boleh, tidak memperbolehkan. Para ulama membagi bid'ah menjadi 5. Wajibah, mandubah, mubahah, ya makruhah, dan mandubah, muharramah. Kamu tidak memperbolehkan. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah, kamu salahkan. Ternyata kamu sendiri membagi bid'ah.
menjadi bid'ah dunyawiyah dan bid'ah diniyah, bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Kalau kamu boleh membagi bid'ah menjadi diniyah dan dunyawiyah, ya kami harus boleh juga dong. Silakan kamu bagi bid'ah menjadi diniyah dunyawiyah, kami akan membagi bid'ah menjadi bid'ah muharramah, wajibah, mandubah, makruhah, mubahah. Silakan kamu membagi sendiri menjadi diniyah dan dunyawiyah. Ya, mereka itu ketika kita pojokkan, ayo gimana mikrofon, ayo gimana sepeda motor, ayo gimana handphone, ayo gimana shooting, enggak boleh berarti. Mereka terpojok, maka mereka mengatakan enggak, karena ini persoalan dunia. Jadi bid'ah itu ada dua, bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Mereka mengatakan begitu. Lah, maka kita balik mereka. Kalau ente boleh membagi bid'ah, kenapa kita enggak boleh membagi? Sama-sama membagi, kamu membagi, kita membagi. Silakan. Jalan dengan metode masing-masing. Dan ya ikhwan, kalau mereka tetap bersikeras membagi bid'ah kepada pembagian mereka, maka nanti akan kacau. Mereka kan mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah diniyah, dunyawiyah. Yang haram secara mutlak itu diniyah. Adapun yang bid'ah dunyawiyah halal secara mutlak. Ini bahaya ini. Bukankah sekarang ada persoalan-persoalan duniawi ini ya kawan yang ternyata haram? Baik, zaman Rasulullah itu enggak ada diskotik, enggak ada. Dan diskotik itu kan termasuk duniawiyah. Kalau semua bid'ah duniawiyah itu boleh, diskotik boleh dong. Ya, son horek boleh dong. Baik. Apa dasarnya? Ya duniawiyah kok. Kan mereka itu kan mengatakan bid'ah yang tidak boleh itu yang diniyah, yang dunyawiyah boleh kata mereka. Ini pembagian yang kacau. Kalau kita memaksakan menggunakan pembagian yang seperti ini, maka banyak ya kan persoalan-persoalan duniawi yang sejatinya mengarah kepada hukum haram akan kita halalkan nanti. Sabu-sabu itu bid'ah dunyawiyah, diperbolehkan dong sama mereka nanti. Kenapa? Karena duniawiyah, gak ada hubungannya dengan agama kan? Yang benar pembagian itu ya seperti pembagiannya para ulama kita, bahwa bid'ah dibagi menjadi 5 itu sudah. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan pembagian yang dilaksanakan oleh para ulama kita ini selaras dengan sabda Nabi ketika Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa lahu ismuhu wa min ghairi an yanqusa min ismihi syai'a. Selaras dengan itu, siapa yang menciptakan cara baru yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa Allah Ta'ala mengurangi pahala orang yang melakukannya itu sedikit pun. Dan siapa yang menciptakan cara baru dengan cara yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya tanpa Allah mengurangi dari dosa yang melakukannya sedikit pun. Nah, pembagian bid'ah menjadi 5 macam ini sudah selaras dengan sabda Nabi ini. Baik. Jadi sudahlah kita ikut para salafun saleh. Ya, sesungguhnya meskipun kita ikut khalaf, ya apa yang sekarang kita yakini ini keyakinannya salaf dan khalaf. Adapun orang-orang Wahabi itu karena mereka tidak punya otak, tak mikir. Baik. Sekarang orang-orang Saudi itu ya kawan, dibully sama ahli sunnah wal jamaah, orang-orang salafi di Saudi. Mereka menolak maulid Nabi, tapi mereka ya kawan menyelenggarakan hari kemerdekaannya mereka, kemerdekaan Saudi. Ya, kalau dalam bahasa Mekkahnya itu Yaumul Watan, hari kemerdekaan. Kalau mereka tidak berperang dengan penjajah, tapi hari kemerdekaan mereka itu pengumpulan kabilah-kabilah yang awalnya terpecah-pecah dikumpulkan menjadi satu, resmi membentuk negara, namanya negara Saudi Arabia. Yaumul Watannya mereka seperti itu, hari kemerdekaannya mereka seperti itu, tidak mengusir penjajah.
mereka menyelenggarakan Yaumul Watan. Kalau sudah Yaumul Watan, Masya Allah, mal-mal, toko-toko, bonus, diskon besar-besaran. Ayo, ente ya Salafi yang mengharamkan maulid Nabi Muhammad, gimana dengan penyelenggaraan Yaumul Watan itu? Masa Kanjeng Nabi pernah menyelenggarakan Yaumul Watan? Enggak pernah. Bahkan ya kawan, kalau di Indonesia kan lumayan, paling yang dirayakan hari ibu, hari guru ya. Di Saudi itu sampai diselenggarakan, sampai diramaikan Yaumul Qahwah, hari kopi. Ente kalau kena di mau ngafe di hari kopi itu, masuk ke kafe manapun gratis. Saya pernah itu waktu umroh kena ke Yaumul Qahwah. Masuk ke, saya beli kopi, mau bayar? Balash al-an Yaumul Qahwah, gratis sekarang hari kopi. Jadi muntapak ke Yaumul Qahwah, masuk ke kafe balan sampai deng-bedeng ke kopi. Di Mekah diselenggarakan, di Saudi Arabia diselenggarakan itu. Ente yang membid'ahkan maulid Nabi, mana pendapatmu dengan penyelenggaraan Yaumul Qahwah ini? Yaumul Qahwah boleh, Miladur Rasulillah nggak boleh. Otak yang mana yang ente pakai? Yaumul hari ibu di Mekah, di Saudi Arabia dirayakan juga. Kalau sudah Yaumul Watan, ya sama seperti di Indonesia, bendera Saudi Arabia di mana-mana. Ayo, apa itu ada zaman Rasulullah? Enggak ada. Bahkan innalillah, ini cerdasnya Abu Yazid Muhammadul Maliki. Ini cerdasnya beliau ya kawan. Wahabi itu dulu ya kawan, kalau sudah sampai kepada hari kewafatan atau lahirnya, kalau nggak salah lahirnya, hari lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh Wahabi yang dijadikan sebagai imamnya mereka, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bahasa itu Wahabi, karena mereka mengatasnamakan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ya kawan, ketika sudah sampai pada hari lahirnya, tanggal lahirnya beliau, di Saudi itu dirayakan, ngadakan seminar-seminar dalam rangka milad Muhammad bin Abdul Wahab. Loh, kalau miladnya Muhammad bin Abdul Wahab boleh ente rayakan, miladnya Muhammad bin Abdullah ente nggak boleh rayakan. Otak yang mana yang ente pakai? Otak yang sahabat jingkol lah. Itu Abu Yazid Muhammadul Maliki dalam kitab Mafahim di Bantu Soha, beliau mempertanyakan, kalau hari lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, seorang syekh, seorang imam yang ente bangga-banggakan, itu boleh dirayakan, mengapa hari lahirnya Rasulullah SAW tidak boleh dirayakan? Yang penting khalin minal bid'ah, kosong dari bid'ah, kosong dari maksiat. Terkecuali saya tanya ke Ali Afifi yang lama di Mesir, saya tanya, apa memang betul di Mesir itu kalau merayakan maulid ada pelanggaran-pelanggaran syariat? Kata dia, iya Abu, ya ada. Maulid Nabi SAW dirayakan dengan mabuk, minum minuman keras, ada katanya. Nah, kalau kayak gini baru diharamkan. Kita dengan gentleman mengatakan maulid yang diselenggarakan dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat itu tidak boleh. Baik.